Thank you. Sebelumnya, tadi udah perkenalan di awal. Nama saya Ando. Hari ini saya bakal bawain tentang modernize uh, merchant portal application di Alibaba Cloud. Nah, tadi udah banyak dengarkan dari uh, Mas Yahya, Mas David, dan juga Pak Egi. Nah, sebenarnya sih kurang lebih mirip-mirip. Jadi ada beberapa hal sih yang perlu uh, yang bisa saya sampaikan terkait merchant portal di Alibaba Cloud ini. Uh, saya mulai aja ya. Sorry. Nah, agendanya itu pertama kita kenal dulu nih merchant portal itu apa sih? Terus arsitekturnya merchant portal di Alibaba Cloud juga itu seperti apa? Terus kita bakal belajar dikit mengenai Kubernetes auto scaling yang tadi udah dimention sama Pak Egi. Terus use case-nya itu Alia merchant portal itu gunain fitur lain selain yang auto scaling itu apalagi gitu. Itu kita pakai buat create merchant dashboard-nya kita gitu. Nah, merchant portal. Jadi dana customer. Jadi di dana itu kita bukan cuma hanya punya customer, tapi kita juga butuh yang namanya merchant. Nah, dana di sini di tengah. Jadi dana menyediakan layanan pembayaran. Nah, kita butuh customer dan kita butuh merchant. Nah, bagi dana sendiri, merchant adalah customer-nya dana juga seperti itu. Jadi kita selain harus nge-treat customer biasa, kita juga harus nge-treat merchant kita seperti itu. Nah, merchant portal tujuannya adalah untuk memberikan service kepada merchant-merchant. Jadi biar merchant juga lebih dimudahkan untuk onboarding ke Dana gitu. Nah, objektifnya merchant portal seperti yang saya sampaikan tadi, kita pengen buat merchant itu lebih gampang join ke Dana. Jadi biar nanti makin banyak merchant yang di-support, makin banyak customer juga yang bisa belanja menggunakan Dana gitu. Terus kita juga provide solution sama service. Jadi kita nggak cuma provide solution yang kalau udah join langsung gitu aja. Tapi kita kayak kasih solusi yang lebih kayak contoh kami memberikan dashboard, loyalty point, dan yang lain-lain gitu. Terus kita juga sebagai value added lah service buat Dana sendiri untuk ke merchant gitu sih. Terus ini contoh tampilan merchant portal. Jadi ini halaman depannya kira-kira seperti ini. Nah, ini bisa diakses dari www.dashboard.dana.id. Nah, dari sini baru tinggal register atau kalau udah jadi merchant tinggal login aja gitu sih. Nah, next di merchant portal ada apa aja sih? Kita punya merchant dashboard. Nah, merchant dashboard itu biar merchant bisa ngelihat analytics dashboardnya dia. Contohnya misalnya di hari ini kira-kira ada transaksi berapa banyak, terus pakai promo apa aja, yang dilakukan di shop mana aja, dan yang lain-lain. Seperti itu. Terus bisa self-register. Jadi kalau merchant yang baru belum join sama Dana, ingin join sama Dana bisa self-register lewat dashboard merchant portal ini. Gitu. Terus merchant juga bisa create transaction, manage transaction-nya dari sini. Terus bisa download settlement dan ya melihat data settlement sih. Terus yang lain contohnya misal aja dia bisa melihat data loyalty-nya dia dan hal yang lain sih. Gitu. Nah, kita ke arsitektur. Nah, arsitekturnya merchant portal sendiri kita menggunakan Alibaba Cloud. Nah, tadi udah banyak dimention nih sama Pak Egi. Jadi kayaknya nggak butuh jelasin semua ya. Jadi kita menggunakan virtual private cloud di sini. Nah, ini jadi seperti yang tadi dimention juga sama Mas Yahya, di Dana itu kita menggunakan arsitektur microservices. Nah, di sini kita bisa lihat kita punya application front end, application gateway, CMS, integration, transaction, dan application. Nah, jadi semua request yang pertama kali masuk itu harus melalui gateway. Nah, gateway-nya yang nanti bakal ngarahin kemana. Misalnya dia butuhnya ke CMS atau ke app gitu. Atau dia butuhnya ke integration atau transaction. Nah, transaction ini segala sesuatu
Jadi service ini yang memaintain segala sesuatu yang berhubungan sama transaksi. Kalau integration, jadi kalau misalnya ada integrasi keluar dari uh, merchant portal, nah dia bakal harus melalui service ini kayak gitu sih. Terus kita juga pakai OSS yang tadi udah di-mention. Terus kita menggunakan log service buat ngeliat log dan juga monitoring. Terus untuk database-nya kita pakai Apsara DB for Redis ini untuk caching-nya, dan kita pakai Apsara DB for RDS ini untuk nyimpen data-data merchant portal gitu sendiri. Nah, selain itu kita juga pakai ACR atau Alibaba Cloud Container Registry buat nyimpen Docker image-nya tadi. Nah, dari Alibaba Cloud Container Registry nanti baru di-pull, baru di-deploy ke pod masing-masing sesuai aplikasinya, seperti itu. Nah, yang menggunakan service ini sendiri ada dari merchant app sama dari web aplikasi gitu. Nah, ini semua lewat internet gitu. Next, CIC-nya sendiri tadi sepertinya udah di-mention sama Pak Egi, tapi saya jelasin sedikit lebih deep aja sih. Jadi kan pertama developer kita commit code nih. Nah, ke Git repo-nya kita. Dari Git repo nanti bakal ada webhook buat nge-trigger CI servernya kita buat nge-build Docker image-nya kita. Nah, dari situ di sini kita bakal testing dulu. Kalau udah pass, baru kita push Docker image kita itu ke Docker repository, which is tadi Alibaba Cloud, Alibaba Docker image repository-nya, si ACR tadi. Nah, terus habis itu baru nge-trigger Kubernetes deployment biar nge-deploy new image gitu. Nah, sampai di sini si Kubernetes-nya itu bakal create new pod. Nah, dari pod tersebut dicek dulu nih pakai health check. Biasanya kalau Spring Boot sih biasanya pakai aktuator atau yang lain juga bisa sih. Nah, itu kita bisa define sendiri health check-nya. Nah, dicek dulu nih podnya itu udah up belum? Aplikasi kita udah up belum? Kalau belum up, nanti dia bakal ke sini nih. Kalau aplikasinya belum up, jadinya dia bakal biarin pod yang lama tetap jalan, terus nge-restart pod yang baru. Nah, dari situ kalau dicek lagi nih, pod yang barunya tadi setelah di restart udah up belum? Kalau udah up, baru dia nge-delete pod yang lama. Jadi udah bisa dibilang udah blueprint deployment sih. Jadi nggak perlu khawatir ada downtime sih kayak gitu. Next, yang tadi saya bilang ada Kubernetes Autoscaling 101 atau introduction lah gitu. Nah, apa aja sih yang dibutuhin buat nge-scale sebuah aplikasi? Pertama-tama kita butuh dulu dong aplikasinya. Nah, dari aplikasi tersebut kita nge-report nih usage-nya, metrics-nya ke si Kubernetes. Nah, dari situ kita butuh namanya scaling component. Scaling component misalnya contohnya kira-kira aplikasi kita mau di-scale berapa banyak, maksimalnya, minimalnya, terus berapa toleransinya. Jadi misalnya aplikasi kita kalau misalnya CPU-nya udah mencapai 50% baru scale up atau seperti itu. Nah, dari situ dari scaling komponen di sini baru dia nge-trigger scale ke aplikasi kita gitu. Nah, seperti yang tadi saya bahas, di sini ada scale komponen. Pertama kita harus lihat metriknya dulu nih. Metriknya itu udah over threshold atau under threshold. Kalau misalnya masih under threshold, jadi aplikasinya kita nggak bakal di-scale up. Tapi kalau misalnya over threshold, nah aplikasinya kita bakal nge-scale up. Contoh misalnya kita define threshold-nya itu misalnya penggunaan CPU 80%. Ketika penggunaan CPU udah 80%, aplikasinya kita pasti akan nge-scale up. Nah, threshold-nya di sini diambil average-nya ya. Nah, contohnya misalnya udah jadi 2 pot nih. Terus ketika tersebut terjadi, tiba-tiba traffic-nya udah berkurang, terus udah lumayan. Nah, itu baru di scale down. Seperti itu sih. Nah, terus kita harus, yang kita perlu perhatikan yaitu berapa sering sih kita harus ngecek metriknya itu. Terus toleransinya itu kita mau berapa. Jadi jangan sampai aplikasinya kita udah nge-crash dulu atau udah mau down, baru potnya yang baru di summon gitu atau di create.
Terus kalau lagi update new image gitu gimana? Nah, kalau misalnya update new image kan terkadang kan bisa aja kan kita deploy kapan aja nih. Hal tersebut kadang-kadang kita harus perhatikan juga. Jadi kalau misalnya kita deploy new image gitu, nah kita harus perhatikan juga nih maksimal capacity untuk podnya kita itu ada berapa banyak. Nah, hal tersebut juga penting sih. Terus berapa banyak instance yang harus kita tambahin. Nah, itu yang penting juga karena kita harus ngukur resource-nya kita cukup atau enggak. Jadi kalau kemungkinan kan yang seperti saya bilang tadi, aplikasinya kita itu microservice. Nah, kalau misalnya semuanya nge-scale tiba-tiba, nah apakah resource-nya kita masih cukup atau enggak, seperti itu. Jadi, nah ini hubungannya sama trashing ini ya di sini. Kalau misalnya aplikasinya kita yang tadi itu pas waktu nge-scale, nah biar gimana sampai menghindari trashing atau OOM di sini. Nah, berapa lama yang dibutuhkan aplikasi kita dari mulai di-create sampai dia bisa up atau health tadi. Nah, terus cooldown-nya juga kira-kira berapa lama? Seperti itu. Nah, jawabannya itu kita pakai HPA atau horizontal port autoscaler. Nah, ini contoh simpelnya aja. Nah, di sini kita define minimum replika dari aplikasinya kita itu berapa. Di sini kita define 1 sama maksimumnya itu 10. Nah, terus ada target CPU utilization-nya itu 50. Jadi kalau misalnya udah nyampe 50, nah dari situ aplikasinya kita udah mulai auto scale gitu. Nah, ini metriknya sih. Jadi dari HPA bakal ngelihat ke metric server apakah ngecek apakah penggunaan CPU-nya tadi udah lebih di atas 50 atau belum. Kalau belum nggak bakal nge-trigger deployment sih. Tapi kalau udah, dia ngecek nih apakah udah. Kalau udah dia bakal nge-trigger deployment, terus dari deployment bakal nge-trigger replica set untuk nge-create pod-pod baru untuk aplikasi kita kayak gitu. Terus lanjut, terus gimana sih use case yang berikutnya itu bagaimana sih kita create merchant dashboard di merchant portal. Nah, ini contoh dashboard di merchant portal di sini bisa dilihat nih ada dashboardnya, datanya sih dihilangkan karena confidential. Terus yang bisa dilihat nih di sini kan bisa dilihat ada penjualan per hari, terus bisa juga dilihat ada online active user di sini. Jadi kita bisa lihat nih jumlah berapa user yang aktif berbelanja di toko kita. Terus nah di sini kita juga bisa lihat ada promo transaction. Jadi kita bisa tahu juga nih ada berapa banyak user yang menggunakan promo kita. Terus berapa value-nya juga. Terus kita bisa lihat juga shop di mana saja yang paling banyak dipakai dibelanja sama user gitu. Di shop mana yang user paling banyak. Seperti itu. Nah, gimana kita create-nya? Kita menggunakan kita utilize Max Compute di sini. Nah, data source-nya itu pertama kali masuk dari banyak lah, bisa dari transaction, dari page view, dari klik di apps dan yang lainnya. Nah, di situ datanya masuk, terus kita nge-trigger menggunakan DataWorks di sini. Nah, DataWorks di sini kita define pipeline-nya nih. Jadi kita bisa define job-nya juga, kapan bakal job-nya dijalanin. Nah, di sini kita bakal nge-trigger Max Compute untuk nge-agregat data yang tadi, biar bisa di-show ke user. Nah, datanya tadi itu, begitu Max Compute udah kelar processing-nya, nah, dari situ baru kita masukin ke Postgres database di sini. Nah, dari situ baru kalau tiap kali merchant-nya butuh melihat datanya, baru dari dashboard sini ngakses API untuk ngambil ke database Postgres-nya tersebut. Nah, jadi kita nggak perlu tiap kali ada merchant ngelihat merchant portal dashboard-nya kita nggak perlu nge-query susah-susah gitu. Nah, di sini kita gunain Max Compute untuk itu sih.
Paling itu aja sih dari saya.